Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, masih dalam semangat Kongres Pancasila ke-12 tahun 2024 di Balai Senat Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan tidak saja milik Kesultanan Yogyakarta, tetapi milik semua anak bangsa Indonesia dimanapun berada. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika Kongres ke-12 yang ada di Balai Senat UGM masih dijumpai pembicaraan yang mempermasalahkan Pancasila. Ada yang mengatakan bahwa jika Pancasila sudah final, untuk apa didiskusikan? Sungguh hal yang menggelitik, ya. Apalagi disampaikan dengan gaya khas sebagai seorang yang populer, menjadi juru terang, ya, juru bicara. Ya. Tapi juru bicara tidak selalu bisa mencerahkan, bahkan karena digandrungi oleh kawula muda, tidak jarang tepuk tangan itu membuat bangga yang berlebihan. Padahal segala yang berlebihan itu sungguh tidak disukai oleh Allah, Tuhan yang Maha Rahman, oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalam ungkapan Nusantara yang kami kenal Jawa, sakmatio. Jadi pertengahan saja, wajar saja. Kalau ada yang menyuarakan moderasi, itu bukan sesuatu yang baru. Moderasi itu sudah ada sejak zaman kerajaan dan kesultanan. Mohon maaf, karena kami Muslim, ya, tentu saja yang beragama lain silahkan menurut istilahnya. Di dalam syariat Islam dikatakan wasatiyah, pertengahan. Jadi tidak terlalu ke kanan, juga tidak terlalu ke kiri. Ya. Pertengahan itu wajar. Wajar itu adalah menyelaraskan di antara pergaulan insan dalam berbangsa bernegara. Itulah moralitas. Agama dan kepercayaan itulah moralitas yang dijunjung tinggi oleh insan-insan yang paham terhadap Pancasila. Karena itu ketika kita berbicara teologi politik atau tauhid politik, yakni adalah satu keyakinan poli dan etik bernegara, berbangsa, ya, secara etis. Jadi jika ada orang yang populer mengatakan bahwa Pancasila masih bisa diperas-peras menjadi Trisila, menjadi Ekasila, maka dia dalam membuka narasinya sudah salah besar. Ya. Salah besar, dan dalam bahasa agama itu dosa besar. Dosa politik, dosa berbangsa, bernegara. Mengapa?
Karena tidak ada Pancasila yang bisa diperas-peras. Jadi ketika seseorang berbicara Pancasila, maka menjadi fardu ain dalam bahasa Islam, menjadi wajib sewajib-wajibnya Pancasila itu hanya yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Untuk kesekian kalinya kami katakan, tidak ada Pancasila versi siapapun. Karena Pancasila itu paripurna dengan pengesahan, penetapan oleh PPKI. Jadi, di luar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, meskipun sudah diamandemen, maka Pancasila itu dalam kesejatiannya, dalam esensinya tetap sama. Hanya aktualisasinya itu yang niscaya berbeda. Karena itu, teologi politik itu pun kami ambil dari seluruh sila-sila Pancasila. Kami senantiasa mendorong pada mahasiswa dan juga masyarakat pada umumnya, termasuk mendorong diri kami sendiri. Mari kita inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semangat Pancasila. Karena dengan berbicara Pancasila, maka kita ini menjadikan keadaban tata krama itu terdepan di dalam berbangsa dan bernegara. Perbedaan teologi dalam makna tauhid beragama dan kepercayaan kita, tentu itu adalah bineka. Dan bineka itu niscaya menjadi tunggal ika. Dan kita tidak perlu berebut. Asal-usul kata bineka dari saudara-saudara kita yang Hindu Buddha mengakui, tentu itu menjadi kebanggaan kita semuanya. Mengapa? Karena kita ini memang ditakdirkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa itu tidak sama. Jadi mustahil semua orang itu sama dalam kepercayaan dan agama, di dalam sikap dan perilaku, dalam hidup berbangsa bernegara. Karena sadar ada penyelarasan yang harus dimiliki oleh satu bangsa, maka kita sebenarnya sudah selaras dengan Pancasila. Perkara perbedaan memberikan makna dan arti dari Pancasila itu niscaya untuk mengayakan, bukan untuk mempermasalahkan, apalagi mempertentangkan. Karena itulah agama, kepercayaan, dan budaya di dalam Pancasila itu berbeda tetapi selaras, Bhinneka Tunggal Ika. Karena selaras Bhinneka Tunggal Ika, maka ketika kita meyakini berketuhanan Yang Maha Esa, maka silahkan yang Islam Qul huwallahu ahad, silahkan saudara kita yang mengakui ada Trinitas di dalam teologinya, ada Tridharma dan yang lainnya, silahkan. Dan satu dengan yang lainnya, yang paling penting adalah tidak memperolok-olok dan tidak menistakan agama dan kepercayaan anak bangsa Indonesia. Karena dengan cara berpikir yang berkiblat pada Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara, maka moralitas terdepan di dalam pergaulan sosial. Sebab ketika kita bergaul, itu tidak lagi mempertanyakan keimanan. Ketika kita saling membantu, tidak lagi mempertanyakan, mempersoalkan keimanan. Tetapi di dalam pergaulan berbangsa bernegara, kita senantiasa mengunggulkan, menjunjung tinggi peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itulah
para pejabat negara tercinta, ya, para pemimpin di level RT sampai Majelis Permusyawaratan Rakyat, berhentilah meminta netralitas pegawai, meminta netralitas TNI dan Polri. Permintaan yang absurditas, permintaan yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Tidak boleh dipaksakan netralitas itu harus ada di bumi Indonesia Pancasila ini. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita ini menjunjung tinggi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika pegawai negeri itu adil, ketika tentara Republik Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia itu adil, maka tidak dibutuhkan lagi kata-kata netralitas. Netral itu tidak berbuat apa-apa. Netral itu tidak memiliki semangat atau ruh Pancasila. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Setiap orang yang memilih dan memegang teguh pilihannya tidak akan merusak pilihan saudara yang lainnya. Itulah maknanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ragam pemikiran, ragam kepercayaan, ragam tradisi, ragam budaya, ragam talenta ilmu pengetahuan, ragam talenta memiliki keterampilan dalam teknologi, maka semuanya satu. Satu, untuk memiliki nilai guna, nilai manfaat, agar bangsa negara Indonesia makin lama makin kita cintai, dan makin lama makin menunjukkan inilah keistimewaan bangsa Indonesia tanpa menistakan bangsa yang lainnya. Apalagi menistakan sesama anak bangsa di dalam rengkuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mana Anda berasal, dari suku bangsa manapun, jangan pernah dengan nasab siapapun merasa memiliki superioritas. Karena bangsa ini didirikan bukan atas dasar über alles seperti filsafatnya orang Jerman di masa Hitler. Tetapi kita memiliki kesetaraan dalam perbedaan, memiliki kesamaan dalam perbedaan, memiliki rasa kemanusiaan yang nyaris pasti sama bagi orang-orang yang berakal dan berketuhanan yang Maha Esa. Inilah hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana ketika hikmat itu dipegang teguh oleh seluruh anak manusia dalam agama dan kepercayaan apapun, maka agama, kepercayaan, Pancasila, tradisi dan budaya tidak pernah akan dipertentangkan. Semoga saudara-saudara kami terutama yang memiliki keahlian berdakwah niscaya mengingat bahwa dakwah yang dilakukan itu adalah dakwah yang lembut bijaksana. Karena ketika tidak lembut, tidak bijaksana, maka akan ditinggalkan adinul Islam yang kita cintai. Berdakwah bukan hanya untuk diri sendiri dan orang lain sesama Islam, tetapi berdakwah itu menyejukkan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa kecuali, apalagi saudara kita sebangsa dan setanah air. Terima kasih. Keadaban kita adalah peri kemanusiaan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan di atas Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Karena rahmat Allah dan hikmahnya, kanal Hikmatologi ada, dan berkat kunjungan Anda, partisipasi Anda, maka Hikmatologi insya Allah
menyebar cinta senantiasa. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.